Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur Daud, pasal yang ke-20. Mengapa saya katakan Mazmur Daud? Karena pasal 20 dari kitab Mazmur ini adalah Daud sendiri yang menulisnya. Nah, saudara, sebagai seorang raja, Daud itu diharapkan oleh bangsa Israel supaya dapat memimpin bangsanya mengalami kemenangan di kemenangan ketika maju berperang. Ketika raja ini merebut kota-kota untuk diduduki. Nah, di Mazmur yang ke-20 ini judulnya doa mohon kemenangan bagi raja. Bangsa Israel adalah bangsa yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan izinkan raja manusia yaitu Daud ada di tengah-tengahnya. Nah, mengapa mereka mohon kemenangan bagi raja? Sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita hampiri tahtanya, saudara. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan rahmat-Mu, buat kasih sayang-Mu Yesus. Kami naikkan syukur kami, ya Aba Bapa, ya Yesus.
Terpujilah namanya. Terpujilah nama Yesus Rajaku, Allah yang sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih setiamu tak berkesudahan. segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yes, Lord. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin. Setia. Mengapa kami harus percaya kepada Engkau ya Tuhan? Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu memegang setiap janji-janji-Mu dan selalu menggenapi dalam kehidupan kami. Tugas kami adalah percaya akan kasih setia Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan, dan kami menjalani hari-hari kami di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Roh Kudus, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, sungguh-sungguh menjadi gaya hidup kami untuk melakukan semua firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa Raja Israel itu berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Mengapa? Karena bagi seorang raja di Israel itu selalu ada hubungannya, ada relationship-nya dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memilih bangsa Israel, Tuhanlah yang menetapkan raja-raja bagi bangsa pilihan ini. Nah pada perikop ini saudara, doa mohon kemenangan bagi raja ini dilantunkan sebagai sebuah mazmur dari Daud. Bagaimana cara orang Israel memperlakukan rajanya supaya raja ini berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah serta diberikan kemenangan-kemenangan atas para musuhnya. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-10, Mazmur 20, Perjanjian Lama halaman sekitar 586. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu megahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Nah, apa yang kita baca ini saudara, sebuah gambaran bagaimana orang Israel tidak bisa hanya mengandalkan rajanya saja. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, keterampilan, kemahiran rajanya ketika mereka maju perang. Mereka harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Untuk apa? Mohon kemenangan, mohon urapan, mohon perkenanan dari Tuhan kepada raja mereka. Yang dalam ini adalah Raja Daud. Disebut sebagai pemimpin yang berhasil, saudara. Jikalau ada perkenan Tuhan, pengurapan, bukankah semua raja Israel itu dimulai dengan pengurapan? Kita ingat pada waktu pelajaran di kitab Samuel, Saul terpilih sebagai raja pertama. Sebelum mereka memerintah, sebelum Saul memerintah Israel, dia harus diurapi oleh Nabi Samuel. Demikian pula penggantinya, Daud. Sebelum dia menggantikan Saul sebagai raja, dia harus diurapi di rumahnya sendiri, ya, diurapi oleh Nabi Samuel untuk dipersiapkan sebagai pengganti raja Saul. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa raja Israel tidak bisa lepas dari Tuhan. Raja Israel tidak bisa terpisah dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Mazmur ini saudara dipercaya lahir dalam konteks perang yang harus dilakukan oleh Raja Israel. Dari ayat 7 sampai 10 tadi menjelaskan seperti itu. Dalam peperangan, perhitungan yang masak, ya, sarana perang yang canggih dan lengkap, strategi yang betul-betul jitu untuk mengalahkan musuh adalah hal-hal utama untuk mencapai kemenangan demi kemenangan. Namun, untuk Raja Israel dan para pemimpinnya, perihal kemenangan itu harus dari Tuhan. Strategi penting. Sarana dan prasarana, alat-alat perang penting. Ya, perhitungan-perhitungan yang jitu
Bagaimana kami harus menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana menghindar, bagaimana menghadapi sekian orang musuh. Ya, perhitungannya harus jelas, ya itu penting. Tapi lebih daripada itu, perkenanan Tuhan itulah yang menjadi pokok bagi peperangan dan kemenangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mengapa demikian, saudara? Sebab raja perlu dukungan doa dari rakyatnya. Dari rakyatnya. Dan agak sedikit unik sebenarnya ini bahwa Mazmur 20 ini adalah doa rakyat. Ya. Ini tidak semata ditujukan kepada Allah, tapi juga ditujukan kepada rajanya. Ayat 2 sampai 6 ya, itu doa yang ditujukan kepada rajanya. Gitu. Kiranya Tuhan menjawab engkau. Jadi doa ini memang diminta dari Tuhan tapi untuk rajanya. Gitu. Hal ini berarti bahwa raja diingatkan. Bukan hanya saja lewat dukungan rakyat, itu merupakan satu yang vital bagi kemenangan, keberhasilan ketika mereka berperang. Tapi lebih daripada itu, jawaban Tuhan atas doa-doa mereka adalah yang terpenting. Jadi tidak bisa dilepaskan dari anugerah, tuntunan, penyertaan Tuhan. Ini berarti bahwa dukungan doa ya, dan rakyat yang menyertai raja itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita belajar tentang kerajaan Israel, semuanya keputusan ada di tangan Tuhan. Saudara. Semuanya. Mengapa sih? Karena sebenarnya Israel itu gak butuh raja. Pada awalnya ada Raja Saul, ada Raja Daud, ada raja berikutnya. Karena Israel pengen seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja manusia itu. Padahal Allah punya kerinduan Israel menghamba kepadanya mutlak. Dengan cara apa? Menjadikan Tuhan sebagai raja. Makanya pemerintahannya adalah pemerintahan teokratis atau teokratos. Di mana rajanya adalah Tuhan itu sendiri. Tapi karena mereka teriak-teriak, berikan kami raja, berikan kami raja. Tuhan bilang sama Nabi Samuel, urapi Saul, biar mereka jadi raja buat mereka. Jadi sebenarnya setengah terpaksa itu Saul diizinkan jadi raja. Karena bangsa pilihan Israel teriak-teriak pengen rajanya. Satu syarat dari Tuhan ketika dia mengizinkan Israel punya raja manusia. Bahwa raja itu harus taat. Raja itu harus hidupnya benar sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan kerajaan Israel yang dipimpin oleh manusia, mulai dari Saul sampai raja-raja berikutnya, Allah harus campur tangan di dalamnya. Rancangan kerajaan, rancangan pemimpin yang dirancang oleh manusia, sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh-musuh mereka kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Ini maksudnya, saudara. Ini, ya. Doa dari rakyatnya itu menjadi sebuah senjata yang kuat. Ya, senjata yang kuat. Dan bahkan dikatakan bukan hanya sekedar doa dari rakyat, tetapi apa? Dukungan dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Suara para imam atau para nabi harus didengarkan oleh raja. Sebab ini mengingatkan bahwa keberhasilan tidak berasal dari kemampuannya semata. Tetapi dari tangan kanan Allah yang perkasa yang disampaikan kepada raja lewat para hamba-hamba Tuhan, lewat para nabi-nabi. Maka saya katakan tadi ya, Israel agak unik. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di luar sana. Berbeda dengan kerajaan Amon, ya, Filistin, Moab, ya. Berbeda, saudara. Kalau mereka ya ilah-ilah mereka, tetapi Israel Tuhan yang benar. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itulah Allah yang harus terlibat di dalam setiap pergerakan bangsa Israel. Nah, sejarah Israel dan Yehuda
memiliki contoh-contoh raja yang agung dan besar sebenarnya. Sebut saja ya, Daud, ya, Salomo, ada Raja Omri, ya, ada Raja Yerobeam, yang kedua itu yang terkenal, saudara. Dan raja-raja yang lainnya. Ini adalah raja-raja yang sukses. Kemenangan peperangannya itu besar sekali. Dari segi kepemimpinan yang politis, lalu memperluas wilayah, kemajuan ekonomi, budaya, ya, kemakmuran, kesejahteraan, itu luar biasa, saudara. Namun mereka gagal ketika sudah diberikan kemenangan, diberikan kesejahteraan, ayem, tentrem gitu ya. Tetapi di tengah perjalanannya mereka gagal karena mereka tidak taat. Mereka bermegah atas keberhasilannya. Dan mereka menyatakan bersandar atas kekuatannya sendiri. Mereka membelakangi Tuhan. Bahkan mereka murtad kepada Allah. Salomo kurang apa, saudara? Salomo itu orang yang sangat dikasihi Tuhan. Diberikan hikmat. Tidak ada manusia berhikmat seperti Salomo. Pemerintahannya agung luar biasa. Sampai ke penjuru dunia. Ratu negeri Sheba, itu wilayah Afrika sana, datang ke Yerusalem. Hanya pengen melihat bagaimana Salomo dan pelayan-pelayannya itu hidup di dalam kerajaannya. Dan mereka kagum. Megah. Berhasil. Tapi sayang. Mereka lupa akan peran serta Tuhan. Mereka lupa bahwa semua pencapaiannya, semua keberhasilannya adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan kepada raja-raja seperti ini. Ya. Makanya dalam hal ini jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau saudara sukses, berhasil, ya, hidup saudara makmur, sehat, anakmu berhasil, keluargamu luar biasa di mata Tuhan. Ya. Ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah dari Tuhan. Nah, kepemimpinan yang dipaparkan oleh pemazmur ini adalah kepemimpinan hasil dari doa rakyatnya dan doa para imam-imamnya. Ini menjadi konteks dari Mazmur 20 ini. Kepemimpinan yang kita perlu doakan, rakyat doakan, dan kita ingatkan. Supaya apa? Supaya mereka menjalankan kepemimpinan yang mengandalkan Allah dan melaksanakan semua kehendak Tuhan. Kalau dulu Israel berdoa untuk para rajanya, sekarang di masa kita ini kita berdoa juga untuk pemimpin bangsa ini. Di dalam setiap ibadah-ibadah di CK7 ya saudara, itu selalu ada doa untuk para pemimpin, untuk bangsa, untuk Indonesia, untuk presiden, untuk semua jajaran kepemimpinan Indonesia ini. Kenapa? Karena kita diberikan contoh ini. Indonesia bisa eksis sampai dengan sekarang, semua karena Tuhan. Indonesia masih bisa berjalan seperti ini, tetap ada di dalam bangsa yang merdeka ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya memang masih ada kekurangan sana sini saja. Tapi kalau bisa eksis, terlepas dari COVID kemarin, kita masih disebut sebagai bangsa yang mampu keluar dari mara bahaya itu. Itu kan karena Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak karena ada orang-orang, ada rakyat, ada umat, saudara dan saya, umat Tuhan yang siang malam berdoa. Siang malam memohon kepada Tuhan. Para imam-imam, hamba-hamba Tuhan, mereka juga berdoa, menggerakkan gerejanya. Untuk apa? Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi presiden, berdoa bagi pemimpin-pemimpin. Jadi kalau kita sudah melakukan hal itu, kita mencontoh ini, saudara. Dengan demikian, apapun yang terjadi, raja atau pemimpin yang memimpin kita, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau semua dalam kendali Tuhan, saya mau katakan begini.
kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, itu selalu Tuhan berikan. Luar biasa. Ya, saya dengar bagaimana kemajuan-kemajuan bangsa kita ini mengalami yang lonjakan yang luar biasa. Salah satunya ya ini, karena doa-doa kita. Karena gerejanya berdoa. Imam-imamnya berdoa. Ada gerakan-gerakan doa. Sehingga membuat bangsa ini ada dalam covering Tuhan. Nah, Daud sebagai seorang pemimpin besar, ini menggubah sebuah nyanyian pujian ini yang berisi doa bagi seorang pemimpin. Hal ini mengungkapkan kerinduan Daud sebagai pemimpin untuk mendapatkan dukungan berupa doa dari para rakyat atau pendukungnya. Daud saja membutuhkan campur tangan Allah dan rakyatnya. Supaya apa? Supaya doa-doa rakyatnya, doa-doa orang Israel itu didengar oleh Tuhan. Dan rajanya kalau berperang mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Saudara. Yang pertama begini. Daud mengajarkan ini karena ia sebagai raja membutuhkan pertolongan, kekuatan, dan bimbingan Tuhan. Ketika apa? Ketika nanti dia menghadapi kesulitan-kesulitan, tekanan, bahkan serangan dari para musuhnya. Daud tidak berdoa supaya dia bisa menghindari. Daud tahu persis sebagai seorang raja punya tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Daud ingin memberikan sebuah teladan bagi para rakyatnya. Jangan pernah menghindari masalah. Jangan pernah mencari jalan memutar untuk menghindari masalah. Tapi hadapi. Ya memang sulit. Ya memang ada tekanan-tekanan. Ya memang ada beban-beban yang harus dipikul. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita pasti bisa mengalaminya, kemenangan itu. Ini yang sedang diajarkan Daud. Jadi yang pertama, ia membutuhkan pertolongan, kekuatan, dan bimbingan dari Tuhan. Yang kedua, Daud membutuhkan dukungan doa untuk kehidupan rohaninya. Coba kita lihat di ayat yang keempat, saudara. Ayat 4 bilang begini. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kalau ada kalimat di Alkitab, segala korban persembahan dan korban bakaran, itu artinya dilakukan di bait sucinya Allah. Di tempat atau tabernakel, ya, atau di tempat bait Allah itu ada. Tempat kemah Allah itu ada. Disitulah arti dari kehidupan rohani. Disitulah tabut Allah ada. Ada tabut Allah, ada bait suci atau bait Allah, di situ ada korban. Dan semua raja bangsa Israel ketika masih ada bait suci, bait Allah, mereka harus membawa korban di bait Allah itu. Artinya kehidupan rohani, hubungan antara Raja Israel dengan Allah tidak boleh terputus. Dan itu selalu dilakukan. Itu selalu diperbuat oleh Raja-Raja Israel. Daudlah yang melaksanakannya. Dan doa itu bilang, kiranya kau ingat ya Tuhan apa yang sudah aku lakukan dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Gitu. Daud minta dukungan doa untuk kehidupan rohaninya. Seorang pemimpin yang kehidupan kerohaniannya tidak sehat atau gagal, maka pemimpin itu tidak akan pernah bisa mengemban tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Daud tahu persis, makanya dia minta doanya itu supaya korban persembahannya, korban bakarannya diingat oleh Tuhan. Yang ketiga, Daud juga membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan segala program dan rencananya demi memajukan masyarakat. Nah ini penting, saudara. Ya, kalau tadi mengenai pertolongan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, ya, lalu kehidupan rohaninya, sebagai seorang raja, Daud mengingatkan
tugasnya juga untuk mensejahterakan rakyatnya. Membuat aman negerinya. Membuat makmur bangsanya. Membuat nyaman kehidupan rakyatnya. Yang ini yang dipikirkan oleh Daud. Nah, Daud sadar, aku tidak bisa jalan sendiri. Aku tidak bisa melakukan dengan kekuatanku sendiri. Mensejahterakan rakyat, ya. Program-program yang aku rancang untuk kesejahteraan rakyat, itu kalau mengandalkan kepikiranku saja nggak akan berhasil. Makanya dia minta pertolongan dari Tuhan supaya kemakmuran, kejayaan bagi bangsa Israel Tuhan berikan. Dan saudara tahu, di masa Daud Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Di masa Daud Allah memberikan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Di masa Daud Israel itu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Salah satunya ini nih. Doa mohon kemenangan bagi raja. Nanti setelah Daud mati, saudara, penggantinya Salomo itu, ya meneruskan saja. Karena hampir tidak ditemui kan narasi tentang peperangan Raja Salomo. Ya. Salomo itu menikmati kekayaan yang dikumpulkan bapaknya. Lalu mengelola dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi diawali dengan apa? Kerinduan supaya Tuhan terlibat, Tuhan campur tangan, Tuhan ada di dalam setiap kehidupan raja-raja Israel. Oleh sebab itu, perenungan buat kita semuanya. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang sadar bahwa ia adalah hamba Tuhan. Dan dalam kesadaran itu, dia bertindak taat mengandalkan Tuhan. Membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memimpin umatnya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, saya bukan raja, saya bukan pemimpin. Tapi kalau saudara pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, prinsip ini tetap berlaku. Pak, saya belum menikah. Tapi kalau saudara di kantor menjadi pemimpin, di kantor saudara menjadi leader, prinsip ini tetap berlaku. Pak, saya single parent. Sudah ditinggal oleh suami. Selama engkau membesarkan anak-anakmu, engkau hidup di dalam rumah tanggamu untuk membawa anakmu takut akan Tuhan. Prinsip ini tetap berlaku. Jadi semuanya ini berlaku untuk siapa saja yang disebut sebagai umat Allah dan pemimpin dalam sendi-sendi kehidupan kita. Dengan demikian kita menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan kehendaki. Kemenangan di kemenangan akan kita raih karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan inilah Mazmur pasal yang ke-20. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk segala berkat firman yang kami pelajari hari ini. Kami tahu sekarang bahwa dalam sendi-sendi kehidupan kami, Tuhan tetap terlibat di dalamnya. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus minta pertolongan dari Tuhan. Kecakapan kami, kepandaian kami, kepintaran kami, kemampuan kami sangat-sangat terbatas. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, Mazmur ini mengingatkan kami supaya tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dalam taraf apapun kami hidup, dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak-Mu, kami mau menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati yang taat dan setia melakukan segala firman-Mu dan selalu rajin mengikuti Bible Study online CK7 ini. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang bermain, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.